Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di hari ketiga ini. Semoga kegiatan belajar bersama kita di hari ketiga ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih buat teman-teman yang masih antusias belajar bersama pada hari ketiga. Pada pertemuan atau jam pertama ini, kita akan diskusi dulu atau sharing ya, terkait assessment. Tadi saya sudah memberikan sebuah ilustrasi, dan teman-teman saya berikan challenge ya, buat membuat penilaiannya bagaimana. Gitu. Mari kita bahas bersama-sama. Ada 3 orang yang sudah mengirimkan tadi. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan. Saya buka dari yang pertama dulu ya. Oke, ini tadi kiriman dari Bunda Siti Koidah ya. Terima kasih Bunda Siti Koidah. Kita langsung fokus ke kesimpulan ya teman-teman ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya secara verbal. Oke, kita rujuk ke IKTP-nya. Oke. Peserta didik dapat mengajak temannya untuk bekerja sama. Oke. Peserta didik dapat mengekspresikan gaya ibunya di rumah saat bermain peran menjemur pakaian. Oke. Peserta didik dapat membuat jemuran baju. Oke. Jadi kurang lebih teman-teman sudah bisa memahami konsep ya bahwa kesimpulan penilaian itu adalah kita lihat dari indikator, kemudian kita terjemahkan dari deskripsi atau kegiatan yang dilakukan oleh anak. Oke. Yang kedua, kita buka dari kiriman dari Bunda Astri ya. Tugas dari Bunda Astri, terima kasih. Kesimpulan dari Bunda Astri adalah peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya secara verbal ketika mengajak temannya untuk membuat jemuran. Oke Bunda, terima kasih. Jadi Bunda di sini sudah improve ya, menjelaskan detailnya, bukti konkretnya, bukti otentiknya, yaitu ketika mengajak temannya untuk membuat jemuran. Oke Bunda. Yang kedua, peserta didik dapat mengajak temannya untuk bekerja sama dalam membuat jemuran. Oke, jadi tadi indikatornya adalah bekerja sama. Di sini dilengkapi dalam membuat jemuran. Oke Bunda. Yang ketiga, peserta didik mengekspresikan minat dan bakatnya untuk membuat jemuran dan bermain peran menjemur pakaian. Oke, Bunda. Tadi adalah mengekspresikan minat dan bakatnya ya. Di sini Bunda spesifikkan, diberikan penjelasan bahwa ketika bermain peran menjemur pakaian. Yang indikator keempat, kesimpulannya adalah, atau penilaiannya adalah, peserta didik dapat melakukan kegiatan motorik halus ketika bermain peran menjemur pakaian di rumah, menirukan gaya bermain di rumah. Oke, jadi teman-teman di sini terima kasih buat yang sudah berprogres. Tidak ada koreksi teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau teman-teman mau membuat assessment, kuncinya adalah merujuk ke indikator gitu teman-teman. Tinggal teman-teman berikan sebuah penjelasan dapat atau belum dapat. Teman-teman boleh lebih konkret dikasih bukti konkretnya itu seperti apa, seperti ini sama seperti ini teman-temannya dijelaskan gitu. Tetapi ketika teman-teman langsung juga tidak. Yang ketiga, terima kasih buat Bunda yang sudah bersusah payah menulis ya dari Bunda Luka. Oke, kita baca kesimpulannya. Yang pertama, peserta didik dapat menyampaikan pendapat atau idenya. Oke, sama Bunda ya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dengan teman. Oke. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan ekspresi meniru gaya menjemur di rumah atau lingkungan. Oke, Bunda. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan kegiatan motorik halus dengan membuat jemuran. Oke, Bunda. Jadi dari teman-teman semua yang sudah mengirimkan tadi, semuanya sudah oke ya. Tergantung versinya. Mau diperjelas, disertakan bukti konkret lebih bagus. Tetapi teman-teman langsung merujuk ke IKTP juga bagus. Terima kasih ada yang mengirim lagi. Sebentar saya buka. Dari Bunda Hilya dan juga Bunda Sari. Bunda Hilya dan Bunda Sari.
Oke, kita baca juga kesimpulannya adalah anak sudah dapat berkomunikasi dengan temannya. Oke, sama ya. Yang selanjutnya, anak sudah dapat bekerja sama. Oke, merujuk ke IKTP yang kedua. Anak sudah mengekspresikan minat dan bakatnya dengan bermain peran. Oke, tadi ya, yang IKTP yang ketiga. Anak sudah dapat melakukan kegiatan motorik halus dengan membuat jemuran. IKTP yang keempat, anak sudah dapat mengetahui ukuran. Oke, jadi ini Bunda memberikan penilaian yang lain di luar IKTP Bunda ya. Oke, boleh Bunda. Terima kasih ya. Di sini tadi muncul juga ya tentang ukuran ya. Oke, ketika dia bilang mana tadi panjang. Oke, Bunda. Bunda sangat teliti sekali. Terima kasih Bunda. Jadi bisa menemukan sesuatu hal yang unik dari anak, padahal itu tidak ada di indikator. Terima kasih Bunda. Sekarang kita buka yang satu lagi. Oke, yang pertama, temannya dapat menyampaikan pendapatnya secara verbal melalui penjelasan yang dia berikan. Temannya dapat menyampaikan pendapatnya secara verbal. Ini kita kan tadi yang di asesmen ceritanya adalah Mbak Tasya ya. Jadi mungkin ini yang dinilai adalah Mbak Tasyanya, bukan temannya. Tapi ini menyampaikan pendapat tersebut udah oke. Cuman untuk yang temannya ini mungkin bukan ya. Karena kan tadi yang kita asesmen adalah Mbak Tasyanya. Eits. Coba kita dapat menyampaikan pendapatnya secara verbal. Oke. Temannya mengajak Ananda Tasya untuk bekerja sama dalam jemuran. Oke, mungkin ini Ananda Tasya. Karena yang kita estimate adalah Ananda Tasya ya. Dapat Tasya dapat bekerja sama dalam membuat jemuran. Anak dapat mengekspresikan minat dan bakatnya melalui bermain peran menjemur pakaian. Oke. Anak dapat melakukan kegiatan motorik halus melalui kegiatan membuat jemuran. Oke, sama teman-teman ya. Jadi bagaimanapun teman-teman mendeskripsikan analisa dari deskripsi yang teman-teman tuliskan itu boleh teman-teman. Yang penting sesuai dengan bukti yang teman-teman dapatkan ketika sedang mengobservasi anak. Oke teman-teman, untuk yang mengirim sepertinya sudah saya bacakan semua. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya yang mungkin belum mengirim, tidak apa-apa. Terima kasih buat partisipasinya. Untuk asesmen, saya rasa teman-teman sudah sangat bisa ya untuk mempraktikkan sendiri di lapangan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, asesmen itu nggak ada yang susah teman-teman ya. Karena kuncinya adalah di indikator, kemudian kesimpulan. Itu. Untuk teman-teman, besok akan saya bagikan juga kerangka ya, kerangka asesmen supaya teman-teman misalkan besok mau praktek di lapangan, itu teman-teman bisa lebih mudah. Oke. Oke, jika asesmen tidak ada yang ditanyakan, mari kita lanjut teman-teman ya pada materi terakhir kita ya, yaitu materi tentang kegiatan P5 atau kegiatan proyek. Sebetulnya tidak banyak yang akan saya sampaikan, kita nanti akan lebih banyak diskusi dan juga sharing. Sebentar saya cari materinya. Jika teman-teman sudah ada yang menerapkan atau praktik di lapangan, nanti kita diskusikan bersama. Jika sudah oke, bisa ditingkatkan. Mungkin jika masih ada beberapa yang kebingungan, nanti bisa kita luruskan bersama-sama. Modul proyek ini sifatnya sama antara Kemenak dan juga Dinas Pendidikan. Jadi untuk yang RA maupun TK, konsepnya sama. Oke ya. Bismillah, kita mulai membahas tentang kegiatan P5 atau kegiatan yang sangat booming di kurikulum Merdeka. Yang mana ketika kita dengar ke kurikulum Merdeka, pasti kegiatan proyek, kegiatan P5, gitu kan, teman-teman. Kegiatan P2RA, gitu kan. Atau kegiatan profil pelajar rahmatan lil alamin untuk yang teman-teman RA. Sebenarnya bagaimana sih esensi kegiatan ini? Oke, jadi intinya teman-teman, gambaran umum kegiatan P5 dan P2RA adalah untuk mencapai ya nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, bertujuan untuk menanamkan wawasan, memberikan karakter sejak dini ya tentang isu-isu yang ada di lapangan. Kemudian kegiatan P5
dilakukan secara kontekstual, dikaitkan dengan perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan juga internasional. Proyek P5 dilaksanakan 1 sampai 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda dalam 1 tahun ajaran. Jadi teman-teman, untuk kegiatan P5 itu minimal 1 tahun itu 2 kali, ya, 1 kali. Atau ketika kegiatan 1 semesternya berarti 1 kegiatan atau 1 proyek. Jadi TP5 itu atau P2RA 1 semester 1 kali, 1 tahun 2 kali. Itu minimal. Kalau teman-teman di lapangan nanti mau membuat 2 kali, 4 kali, 3 kali, silahkan teman-teman. Kembali ke lembaga dan ke gurunya masing-masing. Oke. Ada yang mengirim lagi ya dari Bunda Lisa dan juga Bunda Ari. Terima kasih, nanti akan kita bahas. Kemudian, pelaksanaan P5 menggunakan alokasi waktu di kegiatan PAUD, yaitu minimal 800 menit, teman-teman. Jadi kegiatan P5 atau kegiatan project itu minimal 800 menit. Jadi teman-teman ketika kegiatannya belum ada 800 menit, mungkin belum bisa dikatakan standarnya ya, atau mungkin belum bisa disebut kegiatan project. Jadi minimal 800 menit, atau misalkan teman-teman biasanya sehari kita ngajar berapa jam ya, misalkan 3 jam, berarti kan 180 menit. Tinggal dikali berapa hari supaya bisa menjadi 800 menit. Itu adalah standar pelaksanaan project. Betul ya. Satuan pendidikan dapat melibatkan orang tua atau wali, masyarakat, mitra, dan lain-lain. Jadi kegiatan P5 ini bukan kegiatan yang berdiri sendiri, teman-teman ya. Teman-teman sangat boleh menggandeng mitra, menggandeng pemerintah desa, menggandeng dinas kesehatan, menggandeng puskesmas, bidan, menggandeng damkar, polisi, gitu kan. Jika memang kegiatannya yang perlu mitra dari luar, gitu kan. Tetapi misalkan teman-teman kegiatannya tidak memerlukan mitra juga tidak apa-apa, dengan orang tua wali murid, dengan anak lain sendiri itu sudah cukup, teman-teman. Ya, ya kita lanjut. Project adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Project didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, mengambil Ini pas keputusan, dan peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi. 빨간 생각이 없거든. Oke. Prinsip-prinsip kegiatan P5. Jadi dalam membuat kegiatan P5 itu ada prinsipnya, teman-teman ya. Ada beberapa prinsip yang harus kita pahami bersama. Di antaranya yang pertama ada prinsip holistik. Ya. Yang kedua ada kontekstual. Yang ketiga ada berpusat pada anak. Yang keempat ada eksploratif. Holistik, kontekstual, berpusat pada anak, dan eksploratif. Holistik. Holistik merupakan kegiatan yang menyeluruh, bukan terpisah-pisah, berkesinambungan. Anak-anak pada dalam kegiatan ini selalu mengkaitkan, menyambungkan antara masalah, kemudian solusi yang mereka lakukan sendiri. Kontekstual. Ini sangat familiar sekali di pendengaran kita, teman-teman semua ya, bahwa kontekstual adalah kegiatan yang nyata. Ada dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ada berpusat pada anak. Berpusat pada anak adalah kegiatan ini kita memfasilitasi anak-anak yang melakukan sendiri, memilih, mengambil keputusan, melakukan. Bukan guru itu meminta bantuan dari pihak luar, dari orang tua untuk yang melakukan, terus anak-anak tinggal hasilnya, bukan teman-teman. Ini salah satu miskonsepsi yang di lapangan teman-teman ya. Sedikit contoh aja, sekarang ini kan sering banget di PAUD kita bikin proyek itu Market Day. Teman-teman, Market Day ini benar-benar proyek yang sangat mudah sekali dilakukan dan sangat menyenangkan. Cuman di PAUD biasanya tuh oke, orang tua diajak bekerja sama. Kerjasamanya bagaimana? Orang tua diajak membawa jajanan pasar, membawa jajanan yang sudah jadi. Anak-anak di kelas tinggal menjual. Nah, ini yang bukan berpusat pada anak, teman-teman. Gitu. Harusnya anak-anak sendiri yang melakukan, terlibat, berproses, bukan tinggal jadinya. Ini yang perlu kita luruskan bersama-sama, teman-teman.
Terakhir ada eksploratif ya. Jadi anak-anak itu bisa mengembangkan diri mereka, melakukan apa yang mereka sukai dan mereka inginkan tanpa kita berikan batasan. Kita ulang lagi, kemarin sudah kita bahas bahwa tema P5 atau tema B5 bot atau tema besar itu ada 5. Yang pertama ada Aku Sayang Bumi, yang kedua ada Aku Cinta Indonesia, yang ketiga ada Kita Semua Bersaudara, dan yang keempat ada Imajinasi dan Kreativitasku. 4 tema ini hanya digunakan ketika proyek berlangsung. Pembelajaran sehari yang kita lakukan tidak perlu pakai tema ini. Oke, kita bahas pertama. Aku sayang bumi, ya teman-teman. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan peserta didik pada isu di lingkungan sekitar, ya, serta memupuk rasa kepedulian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh-contohnya seperti ini, teman-teman, ya. Eksplorasi penyebab banjir, kemudian membuat dan menghias tempat sampah dari barang bekas, membuat karya seni dari bahan alam. Ini bisa menggunakan tema Aku Sayang Bumi. Kemudian ada Aku Cinta Indonesia, tentang kearifan lokal. Teman-teman bisa mengenalkan keragaman budaya, adat istiadat, ciri khas, kebudayaan, tradisi. Nah, ini maksudnya tema Aku Cinta Indonesia. Kemudian ada tema Kita Semua Bersaudara. Kita Semua Bersaudara, kegiatannya adalah bertujuan supaya peserta didik ya dapat berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, memunculkan sikap toleransi, berbagi, bekerja sama, itu teman-teman. Contoh kegiatannya seperti bertukar bekal, menjenguk teman yang sakit, menjenguk orang yang kesusahan, berkunjung ke panti asuhan, gitu kan, dan lain-lain. Intinya kalau kita semua bersaudara itu tentang kegiatan sosial emosional, teman-teman, ya. Dan yang terakhir ada tema imajinasi dan kreativitasku tentang rekayasa dan teknologi, eksperimen, eksplorasi, berkreasi, gitu. Nah, untuk imajinasi dan kreativitasku ini merupakan tema yang sangat luas, teman-teman, ya. Teman-teman bisa berkreasi apa yang bisa dilakukan pada tema ini. Ini contoh saja, teman-teman, ya. Contoh pengembangan topik di PAUD tentang tema-tema tadi. Jadi misalkan teman-teman masih bingung nih, besok mau bikin proyek apa ya, kemudian temanya apa ya, teman-teman bisa coba dibaca ya tema yang ada di depan teman-teman ini. Ini adalah gambaran saja, teman-teman. Aku sayang bumi, kegiatannya seperti ini. Aku cinta Indonesia, kegiatannya seperti ini. Kita semua bersaudara, kegiatan seperti ini. Barangkali teman-teman kemarin sudah ada yang melakukan dan ternyata, wah, aku sudah melakukan kemarin, Pak. Ternyata aku sudah betul, Pak. Oke, oke, kita lanjutkan lagi. Alur membuat proyek. Sebetulnya, jika kita secara sistematis, yang kita lakukan pertama kali ketika ingin melakukan kegiatan proyek adalah, yang pertama, kita membentuk tim fasilitator dulu. Ya. Yang kedua, kita mengidentifikasi kesiapan saluran pendidikan. Apa sih yang diperlukan pada kegiatan proyek ini? Yang ketiga, kita memetakan dimensi, tema, alokasi waktu, dan juga profil-profil yang akan digunakan. Yang keempat, kita susun modul project. Yang kelima, kita susun assessment atau pelaporannya. Itu secara sistematis. Secara ringkasnya, teman-teman bisa melakukan seperti yang ada di tayangan slide ini, ya. Tentukan tema, tentukan alokasi waktu, tentukan gambaran umum proyek, tentukan tujuan proyek, yang berisi dimensi, elemen, dan subelemen, tentukan alur project, dan terakhir tentukan rencana assessment. Kalau melihat seperti ini, teman-teman sebenarnya bingung ya. Nanti kita akan langsung ke contoh saja. Tetapi sebelum ke contoh, kita pahami dulu, teman-teman, bahwa kegiatan project atau proyek, ya teman-teman, itu ada tahapannya, teman-teman, yang perlu kita ketahui sebelum kita memutuskan untuk membuat project. Yang pertama, ada tahap kenali. Yang kedua, ada tahap selidiki. Yang keempat, ada tahap lakukan. Dan yang keempat, ada tahap genapi. Nah, teman-teman, mungkin kemarin ketika membuat project belum memetakan ya alur-alur projectnya. Mungkin teman-teman di next project bisa memetakan sesuai dengan alurnya. Jadi ketika kegiatan project berlangsung, tidak langsung, oke, kita bikin sebuah produk. Kita langsung eksekusi bikin karya. Enggak, teman-teman. Tetapi
melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Yang pertama ada kegiatan tahap kenali. Tahap kenali ini mengenalkan kepada anak tentang isu atau topik yang akan dipelajari. Teman-teman bisa menggunakan tayangan video, mengunjungi tempat atau lokasi, mendatangkan narasumber, dan juga observasi. Contoh ketika kita membuat proyek tempe. Berarti ketika tahap kenali, kita mengenalkan kepada anak-anak dulu tentang tempe tersebut. Bisa melalui menonton video, atau jika memang di sekitar sekolah ada pabrik tempe, kita bisa mengunjungi pabrik tempe tersebut. Itu adalah tahap kenali, mengenalkan anak-anak tentang isu atau topik yang akan dipelajari. Yang kedua, ada tahap selidiki. Tahap selidiki ini menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Jadi setelah kita mengenali tadi, di sini kita lebih fokus lagi teman-teman, lebih mendalam lagi. Kita tambah lagi. Oke, mungkin di sini bisa kita lakukan tentang menyiapkan adan bahan, mempelajari cara pembuatan, mengenali proses, atau menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum dilakukan sebelumnya. Contoh, ketika proyek kita membuat tempe, di tahap selidiki ini, kita bisa mengenalkan apa saja alat dan bahannya, bagaimana cara membuatnya, secara detail. Yang ketiga, ada tahap lakukan. Tahap lakukan ini, kita bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat lakukan melalui aksi nyata. Jadi pada tahap lakukan ini, aksi nyata mulai dilakukan. Anak-anak mulai action. Anak-anak mulai terjun untuk melakukan kegiatan inti atau kegiatan praktik langsung. Misalkan pada kegiatan membuat tempe, anak-anak bisa langsung terjun untuk mencuci kedelai, membantu merebus kedelai, hingga nanti akhirnya anak-anak menuliskan atau mengemasi kedelai tersebut. Yang terakhir atau alur keempat ada tahap genapi, yaitu menggenapi proses dengan berbagai karya, evaluasi, dan refleksi. Tahap genapi ini adalah tahap melengkapi, teman-teman. Pada hari terakhir, biasanya kita lakukan kegiatan presentasi, pameran, gelar karya, market day, berbagi ke lingkungan, diskusi, dan lain-lain. Jadi, teman-teman, intinya pada tahap genapi ini, teman-teman adalah endingnya, ya, goalnya, teman-teman. Terakhirnya tuh apa sih teman-teman yang ingin dilakukan? Bukan berarti harus pentas seni atau pameran teman-teman ya. Teman-teman sekedar diskusi di kelas, presentasi di kelas, itu sudah cukup teman-teman. Gitu. Refleksi bersama, itu juga sudah cukup teman-teman. Tidak perlu teman-teman melakukan kegiatan yang harus ada pamerannya, tidak. Ya, pameran adalah salah satu opsi bentuk kegiatan tahap genapi. Contoh nih, ketika teman-teman misalkan proyeknya adalah membuat tempe seperti yang kita contohkan tadi, mungkin tahap genapinya kita bisa menjual tempe ke lingkungan sekitar atau menggoreng tempe bersama-sama untuk makan bersama. Itu sangat-sangat bagus, teman-teman. Oke. Hmm. Sebelum kita lanjut ke sini, kita nonton video sebentar, teman-teman ya. Ini adalah inspirasi kegiatan P5 yang pernah Mas Wafa lakukan, yang sudah melewati tahapan-tahapan atau alur untuk kegiatan peeling. Ini adalah tahap kenali, teman-teman. Hari pertama. Kegiatan seperti biasa, kita pembukaan, persepsi, berdoa, baris, kemudian membuat kesepakatan kelas. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Di sini, Mas Papa menjelaskan kepada anak-anak tentang jenis-jenis sampah. Ada sampah
organik, anorganik, dan juga B3. Anak-anak warga penali ini, mereka mengenali dulu tentang sampah-sampah di lingkungan. Kemudian mereka belajar untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Ini adalah tahap kenali, teman-teman. Hari pertama. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah tahap kenali hari kedua. Tahap kenali ini, Pak Guru masih menekankan kepada anak-anak tentang klasifikasi jenis-jenis sampah, supaya mereka benar-benar paham bahwa sampah B3 itu apa saja, sampah organik itu apa saja, anorganik itu sampah apa saja, supaya pemahaman mereka benar-benar dapat. Serta pada tahap kenali hari kedua ini, kita sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Kita masuk tahap genapi, yaitu hari keempat. Tahap genapi ini, kegiatan kita bukan kegiatan pameran, teman-teman. Sesuai dengan topiknya Pak Guru tentang sampah. Di sini kegiatan kita adalah presentasi, diskusi, dan refleksi bersama-sama. Di sini anak-anak saya berikan sebuah foto, yaitu foto hasil karya mereka kemarin bersama ayah bundanya. Kemudian mereka menghias dengan menjadi sebuah bingkai dengan aneka bahan muspa. Nah, pada tahap genapi ini kita diskusi kembali tentang jenis-jenis sampah, kemudian bagaimana cara membuat sampah menjadi barang yang bermanfaat, dan kemudian terakhir kita membuat hasil karya, yaitu figura dari hasil kerjasama dengan orang tuanya masing-masing. Udah minum obat belum ini tadi? Ntar minum obat sama ayah ya. Oke, jadi tahap genapi hari kelima, ya, proyek Pak Guru selama 5 hari. Tahap genapi yang terakhir ini adalah kita bekerja sama dengan wali murid juga, yaitu untuk menyiapkan membawa tanah dari rumah masing-masing. Gitu, teman. Jadi anak-anak benar-benar terlibat sendiri, bawa tanah, memasukkan tanah. Nanti tinggal di kegiatan lanjutannya, yaitu kita akan menanami pot tersebut dengan aneka tanaman. Oke, itu adalah inspirasi kegiatan P5 ya, sesuai dengan tahapan atau alur. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Profil pelajar Pancasila ya, teman-teman. Atau kita kenal sebagai dimensi P5 ya. Jadi teman-teman ketika melakukan kegiatan P5 atau project, teman-teman ya,
Ya. Oke. Jadi ketika teman-teman melakukan kegiatan P5 atau project, teman-teman sejenak ya. Kita sejenak melupakan capaian pembelajaran yang kita pelajari selama 2 hari kemarin. Ya, jadi ketika P5 berlangsung, kita tidak lagi menggunakan CP, TP, IKTP. Kita tidak menggunakan itu, teman-teman. Melainkan kita menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila, teman-teman. Ya, jadi kita menggunakan dimensi itu sebagai patokan, sebagai indikator kegiatan yang kita lakukan bersama anak-anak. Untuk CP, sejenak kita lupakan. Makanya kemarin Mas Rafa bilang bahwa struktur kurikulum merdeka itu ada 3, di mana ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kokurikuler ini adalah P5 ya, Ngasih yang dulu atas. mana dia punya indikator sendiri. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada 6 dimensi yang akan kita gunakan ketika membuat project, teman-teman. Jadi tidak ada dasar literasi dan STEAM, jati diri, nilai agama budi pekerti itu tidak ada, teman-teman ya. Kemudian dalam satu kegiatan project itu minimal memuat 2 dimensi. Contoh ketika kita projectnya membuat tempe, kita minimal memuat dua dimensi. Oh, misalkan yang kita ambil adalah bergotong royong dan juga mandiri. Ya, berarti kita cukup 2 saja yang diambil, dimensi gotong royong dan mandiri. Nggak harus semuanya, teman-teman. Jadi dimensi yang dipakai adalah dimensi yang relevan atau sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai dalam proyek tersebut. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah mendapatkan file ini atau belum? Jika belum, nanti Mas Sofa akan kirimkan. Ini adalah file kunci, teman-teman ya. Kalau kemarin teman-teman punya file ATT dari Kemdikbud ya, itu merupakan file masternya yang akan kita gunakan sebagai panduan. Nah, untuk yang P5 ini adalah file masternya, teman-teman. Mungkin teman-teman di forum lain belum pernah mendapatkan ini karena memang Mas Wafa mendapatkan file ini juga susah ya. Mas Wafa riset dulu sendiri dan juga dari pelatihan-pelatihan Mas Wafa dapatkan, Mas gabung, akhirnya jadilah ini, teman-teman ya, yang lebih mudah dipahami untuk teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti misalkan mau bikin project, ngambil dimensinya gotong royong, teman-teman silahkan pilihlah elemen yang sesuai dengan kegiatan. Kalau teman-teman mau lebih mudah, teman-teman bisa langsung lihat di akhir fase PAUD ini pada kolom bagian belakang. Akhir fase PAUD merupakan tujuan yang ingin dicapai di fase PAUD. Dari proyek tersebut, anak-anak harus bisa apa toh? Mudahnya seperti itu. Kita bisa baca di bagian belakang, contoh pada bagian atas ya. Terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Nah, ketika teman-teman contoh proyeknya membuat tempe, yang ingin diambil dimensi gotong royong, berarti teman-teman, sebentar, mohon maaf. Oke, teman-teman mohon maaf. Ketika yang diambil ada dimensi gotong royong, kemudian yang diambil adalah tadi ya, akhir fase PAUD-nya terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan kelompok. Berarti yang diambil adalah elemennya kolaborasi, sub-elemennya kerjasama. Gitu, teman-teman. Itu adalah cara mengambil indikator yang akan kita jadikan dalam proyek tersebut. Jadi untuk P5, teman-teman tidak membuat sendiri indikatornya ataupun mengedit sendiri indikatornya, tetapi memang sudah ada panduannya dari Kemendikbud, teman-teman, yang tinggal kita gunakan. Contoh lagi, teman-teman, ketika teman-teman tadi kita ngambil kreatif ya. Contoh nih, tadi ketika membuat PMB kita mengambil dimensi kreatif. Kira-kira yang mau menjadi indikator apa ya di proyek tersebut? Kita baca di akhir fase PAUD atau tujuan dari proyek akhir PAUD ya. Menggabungkan beberapa gagasan atau ide, mengeksplorasi dan mengapresiasikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk karya. Mungkin teman-teman cocok ngambil yang ini akhir fase PAUD-nya. Berarti teman-teman elemennya yang diambil adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Itu adalah cara mengambil atau memetakan dimensi, teman-teman, yang akan kita gunakan sebagai proyek. Jadi ketika teman-teman membuat satu proyek, teman-teman tidak perlu
mengubah, mengedit, menambah, atau mengurangi dari indikator yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud, teman-teman. Berbeda dengan intrakurikuler yang mana kita menentukan, mengedit, dan memodifikasi. Untuk RA bagaimana? Untuk RA sama teman-teman ya, pakainya dimensi P5 tetapi plus P2RA, yang mana itu ada 10 teman-teman ya dimensinya ya. Kalau tadi kita P5 dimensinya ada 6, P5 P2RA ada 10 ya. Di sini ada banyak sekali, bisa teman-teman baca sendiri. Jadi RA lebih kompleks, lebih komplit. Nah, ini juga yang saya screenshot dari buku panduannya, teman-teman ya, untuk yang teman-teman RA. Di mana isinya ada nilai-nilai seperti yang ada di layar tersebut. Ya, jadi teman-teman, untuk teman-teman RA, ketika besok mau memetakan dimensi, teman-teman double ya, memilih dimensi P5 plus dimensi P2RA. Untuk yang teman-teman RA, P5-nya teman-teman ngambil dari sini, file ini, ya sama ini, sama semuanya, baik RA atau TK. Kemudian plus P2RA. P2RA-nya teman-teman ngambilnya dari sini. Elemen, subelemen, ini tuh indikator atau akhir fase PAUD kalau bahasa di dinas ya. Ya, gitu. Sama, teman-teman. Udah 10. Sekarang kita langsung ke contoh modul project. Kalau P5, kita baru bikin modul, teman-teman ya, karena memang isinya komplit dan detail. Gitu, teman-teman. Tema Aku Sayang Bumi. Topik kreasi limbah plastik. Oke. Isinya adalah seperti biasa, ada nama guru, sekolah, alokasi pertemuan, profil pelajar Pancasila yang diambil apa atau dimensinya. Di sini Mas Fafa mencontohkan mengambil dimensi gotong royong dan mandiri. Temanya apa? Aku Cinta Indonesia. Topik atau subtopiknya kreasi limbah plastik. Oke, teman-teman dipahami dulu di sini sambil saya kirim untuk dimensi file dimensi ini ya. Dimensi P5. Dimensi. Oke, file masternya sudah saya kirim ke teman-teman untuk panduan dimensi P5. Untuk yang teman-teman RA, kemarin juga sudah saya kirim ya, saya ulang kembali. Barangkali mungkin teman-teman yang teman-teman RA lupa. Untuk yang RA gabung jadi satu ya dengan yang CPTP, ATP ya. Oke, sudah saya kirim. Silahkan teman-teman nanti disimpan, di print out, dijilid teman-teman ya, karena memang itu buku panduannya. Itu yang sudah Mas Waka buatkan buat teman-teman khusus yang bergabung di forum ini. Nah, ini teman-teman, bedanya ketika kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Kalau kemarin di kegiatan intrakurikuler kita kan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian kita menentukan langkah-langkah kegiatannya, seperti itu kan. Kalau di kegiatan P5, yang kita tentukan adalah dimensi elemen dan subelemen yang digunakan atau dipakai. Contoh, Mas Wafa mengambil dimensi gotong royong. Elemennya ada kolaborasi, kemudian subelemennya ada kerjasama, ada komunikasi, dan lain-lain. Intinya, elemen, subelemen, dan akhir fase PAUD yang Pak Guru pilih ini yang sesuai dengan kegiatan P5 yang kita rancang. Gitu. Jadi intinya, teman-teman, ini adalah tujuan pembelajaran. Kalau intrakurikuler, bedanya ini kokurikuler. Ya, bahasanya kita dimensi elemen dan subelemen gitu teman-teman. Ya, untuk pengambilan dimensi bagaimana Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, minimal 2 dimensi. Sedangkan untuk pemilihan elemen dan subelemen tidak ada batasannya. Yang penting memang itu menjadi tujuan atau indikator ketika proyek itu berlangsung. Nah, selanjutnya yang berbeda dengan intrakurikuler, kita menentukan alur proyek teman-teman ya. Ada alurnya.
Seperti yang kita pelajari tadi ya, di mana ada tahap kenali, tahap selidiki, tahap lakukan, dan tahap genapi. Teman-teman, biasanya tahap selidiki dan tahap lakukan ini biasanya saling berkesinambungan. Teman-teman boleh digabung, boleh juga dipisah. Sesuaikan dengan kegiatannya masing-masing. Ini teman-teman bisa diamati sebentar ya tentang alur proyek yang Pak Guru contohkan. Sambil teman-teman menjadikan gambaran tentang proyek yang akan dilakukan nanti. Teman-teman dipahami sebentar. Mas Rafa izin mau minum. Oke. Hari pertama mengenalkan jenis sampah. Kemudian hari kedua mengelompokkan sampah sesuai dengan jenis dan menyiapkan alat bahan. Tahap selidiki yang kita melakukan, kita mulai membuat pot bunga. Tahap genapi, kita diskusi, kemudian mengisi pot dengan tanah untuk melakukan kegiatan menanam aneka bibit tanaman. Oke, setelah teman-teman tadi memetakan dimensi selesai, kemudian teman-teman memetakan alur project, ya teman-teman. Selanjutnya, langkah teman-teman adalah membuat langkah-langkah kegiatan perharinya. Berbeda dengan RPP atau modul, teman-teman pada modul project ini, teman-teman tidak perlu ada pembukaan, penutup, tetapi teman-teman melainkan langsung ke langkah-langkah hari itu. Sesederhana aja teman-teman ya, tidak perlu seperti contohnya Mas Wafa ya. Jadi intinya hari itu, hari pertama langkah-langkahnya apa yang dilakukan? Menonton video, mengajak diskusi, menyiapkan ini, dan lain-lain. Kemudian hari kedua juga sama teman-teman ya. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan? Teman-teman sertakan di sini juga. Kemudian kita lanjut ke tahap selidiki dan lakukan. Di hari ketiga. Jadi anak-anak apa sih yang dilakukan hari itu? Teman-teman rincikan di sini. Hari keempat dan hari kelima. Sama teman-teman. Jika teman-teman ada kalimat pemantik ataupun ada yang lainnya, silahkan disertakan juga boleh. Jadi itu adalah modul project. Nah teman-teman, sampai sini modul project teman-teman sudah jadi. Jadi teman-teman ketika nanti mau membuat project, ingat informasi umum, isinya sesederhana ini teman-teman ya. Yang penting ada dimensi yang diambil, ada tema, ada topik yang diambil. Kemudian jika memang melibatkan orang tua atau melibatkan mitra, tuliskan di sini teman-teman ya. Mitranya siapa? Orang tua kah? Petugas apa misalkan? Atau yang punya pabrik roti misalkan? Teman-teman tuliskan pada bagian bawah sini. Pelibatannya dengan siapa? Kemudian petakan dimensi elemen dan subelemen ya. Ini ngambilnya dari file master tadi teman-teman ya. Sudah sangat mudah. Intinya teman-teman lihatlah pada akhir fase PAUD-nya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin cara yang paling mudah gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman petakan alurnya ya. Teman-teman petakan alurnya apa yang akan dilakukan per harinya. Jadi teman-teman punya punya kerangkanya gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman tentukan langkah per harinya. Gitu. Untuk menentukan langkah per harinya teman-teman fleksibel sesuai dengan kreativitas guru masing-masing. Tidak harus sedetail ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kita praktik sebentar ya. Praktiknya tidak sedetail yang ada di contoh Mas Rafa. Teman-teman, praktik kali ini teman-teman cukup memetakan dimensi elemen, subelemen, dan akhir fase PAUD ya.
Teman-teman tidak perlu membuat informasi umum karena ini sangat mudah. Tidak perlu juga teman-teman bikin langkah-langkah karena ini sangat mudah. Di sini Mas Rafa pengen teman-teman belajar bersama untuk memetakan dimensi elemen, subelemen, dan akhir fase PAUD. Ya, teman-teman silahkan dioret-oret di kertas seperti kemarin juga boleh. Nanti silahkan difoto dan dikirim. Teman-teman mau ngetik dalam bentuk Word juga silahkan. Ya, intinya Mas Rafa sangat fleksibel. Yang penting teman-teman mau belajar bersama, bersama. Jadi teman-teman silahkan nanti konsepnya tulis tema P5, kemudian topiknya, kemudian teman-teman tuliskan dimensi, dimensi elemen, subelemen, dan akhir fase PAUD. Ya, oke teman-teman, silahkan teman-teman kurang lebih 10 menit cukup teman-teman ya, maksimal 15 menit. Ya, teman-teman silahkan praktik untuk memetakan dimensi elemen, subelemen, dan akhir fase PAUD. Ya, silahkan teman-teman. Untuk yang teman-teman RA bagaimana, Pak? Untuk yang teman-teman RA nanti buatnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau RA itu double ya. Di sini teman-teman nanti ada dimensi P5-nya apa yang diambil, kemudian dimensi P2RA atau profil pelajar Hamatan dan Alamin. Itu teman-teman yang RA nanti double ya. Memang kalau RA double teman-teman ya. Jadi tetap ambil dimensi P5 dari Kemendikbud juga ditambah dimensi P2RA dari Kementerian Agama. Kalau untuk teman-teman yang dari dinas bukan RA cukup dimensi P5. Dan ingat tadi per project minimal 2 dimensi saja. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman silahkan selamat belajar. Silahkan sambil minum, sambil makan. Se-enjoynya teman-teman. Nanti kita diskusi setelah praktik ya teman-teman ya sekalian. Jadi kita selesaikan dulu tugasnya. Atau kalau teman-teman mau ada yang langsung bertanya sekarang juga nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi sambil diskusi, sambil mengerjakan, biar lebih hidup kelasnya. Di kolom chat ada yang bertanya ya. Mas Ava untuk rapat kurikulum merdeka itu bagaimana ya bentuknya? Karena tahun ajaran baru ini kami akan menggunakan. Oke, terima kasih Bunda Siti. Nanti minta tolong Mas Alfa diingatkan ya ketika akhir sesi setelah P5 kita bahas rapot rapot P5. Kita bahas rapot kurikulum merdeka. Sekalian Mas Alfa nanti sertakan juga contohnya. Pak Fawo mau tolong kirim contohnya. Oke, saya kirim punya saya ya teman-teman ya. Modul proy modul project. Saya kirim yang Microsoft buat teman-teman ya, biar teman-teman bisa diedit-edit. Silakan digunakan, semoga bermanfaat. Udah teman-teman sudah saya kirim di grup ya. Oke. Selamat mengerjakan teman-teman. Berapa menit, Pak, waktunya? Waktunya kurang lebih 10 menit Bunda ya. Karena cukup ini Bunda ya. Tema, rencana topiknya kemarin yang sudah dibuat di pengorganisasian pembelajaran, dimensi, elemen dan elemen.
Dari Bunda Puput, Mas Guru izin bertanya, bagaimana untuk untuk bagaimana untuk proyek membuat makanan khas daerah yang diselesaikan dalam satu hari. Apakah itu bisa disebut sebagai kegiatan P5? Oke. Yang kedua dari Bunda Dila, menanam tog, tanaman toga keluarga. Apakah masuk ke tema Aku Cinta Indonesia? Tanaman toga. Mungkin karena kita sudah ada tentang tanaman, mungkin lebih spesifik bisa masuk ke Aku Sayang Bumi ya, itu bisa. Tetapi juga nggak memungkiri juga bisa masuk ke Aku Cinta Indonesia. Sesuaikan aja dengan konteksnya Bunda ya, lebih ke apa enaknya. Aku Cinta Indonesianya atau Aku Sayang Bumi. Dari Bunda Puput, izin saya menanggapi, Mas, tentang proyek makanan khas daerah. Itu kan dalam satu hari, apakah bisa disebut sebagai kegiatan P5? Mungkin Bunda, kalau Bunda cuman kegiatan makanan dasar cuman hari itu saja, mungkin belum bisa dikatakan P5 Bunda. Lebih ke puncak kegiatan, seperti yang kita bahas kemarin ya, puncak kegiatan. Karena P5 itu minimal 800 menit ya, teman-teman. Minimal 800 menit per project. Ini adalah standar teman-teman kegiatannya disebut kegiatan project ya, minimal 800 menit gitu kan. Terus bagaimana Pak mengolah makanan tradisional ini supaya bisa disebut kegiatan project? Nah, teman-teman sambil mengerjakan bisa simak penjelasan Mas Wafa ya. Jadi contohnya begini teman-teman. Tahap kenali hari pertama, teman-teman mungkin bisa mengajak anak-anak untuk mengunjungi warung-warung atau tempat-tempat menjual makanan khas tersebut. Atau misalkan teman-teman membawa makanan khas tersebut ke dalam kelas. Atau mungkin teman-teman menayangkan video gitu kan, tahap kenali hari pertama. Kemudian di tahap selidiki, teman-teman mengenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat makanan tradisional tersebut. Misalkan makanan tradisionalnya adalah gudeg misalkan ya teman-teman ya, gudeg Jogja misalkan ya. Teman-teman pada tahap selidiki hari kedua mengenalkan bahan-bahannya gitu kan, ada nangka, ada santan, dan lain-lain. Itu teman-teman kenalkan semua pada tahap selidiki hari kedua. Kemudian pada tahap lakukan hari ketiga, teman-teman berarti masak bareng sama anak-anak, membuat gudeg gitu teman-teman ya. Kemudian habis teman-teman masak, itu kan sudah jadi nih teman-teman ya. Ini teman-teman langsung melakukan kegiatan makan bersama dengan anak-anak. Nah, hari keempat itu kan masih menyambung teman-teman karena belum 800 menit ya kalau baru 3 hari ya teman-teman. Di tahap keempatnya teman-teman bisa misalkan mau apa ya teman-teman istilahnya mau bikin kegiatan lain. Kalau kemarin cuman masak terus makan bersama, mungkin di hari keempatnya teman-teman nanti ajak anak-anak untuk bermain itu ya teman-teman ya, menjual makanan tradisional yang mereka buat misalkan ya, atau misalkan makan tasnya itu mau dikemas atau diolah dalam bentuk lain gitu misalkan mau di packing pakai mika atau bagaimana misalkan hari keempatnya gitu kan selesai. Hari kelima tahap genapi, teman-teman ingat ya tadi kegiatannya adalah diskusi, refleksi gitu kan. Teman-teman ajak lagi anak-anak untuk diskusi kembali, menanyakan kembali tentang yang sudah dilakukan hari kemarin tuh apa saja gitu. Nah, kalau tadi Bunda Puput ngemasnya kayak yang Mas Fafa kasih gambaran tadi, bisa Bunda jadi kegiatan P5 gitu. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita mengemas supaya kegiatannya berproses, ya, berproses dan berkesinambungan. Itu Bunda Puput ya, semoga menjadi gambaran.
Oh iya, buat teman-teman yang bertanya, untuk file-file materi, file-file contoh, dan file-file referensi, nanti Pak Guru akan jadikan dalam satu folder, ya nanti teman-teman akan Pak Guru kasih linknya, silakan dibuka sendiri-sendiri. Memang dari kemarin Pak Guru belum mengirimkan, karena takutnya tercecer teman-teman ya, kalau per hari gitu kan, ketumpuk chat juga. Jadi nanti Pak Guru jadikan satu dalam sebuah folder, teman-teman silakan akses sendiri, gitu teman-teman. Ya. Sudah ada Bunda Astri yang mengirim. Terima kasih Bunda Astri. Ditunggu teman-teman yang lainnya ya. Segera menyusul. Ada yang bertanya dari Bunda Erna. Pak, kalau membuat telur asin, itu masuk ke tema apa ya, Pak? Kalau membuat telur asin, itu kan termasuk salah satu makanan Indonesia juga ya, teman-teman ya. Aku cinta Indonesia boleh. Atau kalau teman-teman mau imajinasi dan kreativitasku juga boleh sih, teman-teman. Tapi mungkin lebih apa ya, lebih dekat ketika memang masuk ke aku cinta Indonesia ya. Karena kan termasuk salah satu makanan Indonesia juga.
Oke, kita sambil bahas teman-teman ya, sambil menunggu teman yang lain berproses. Kiriman dari Bunda Astri, beliau membuat tema P5 yang dipilih adalah Aku Cinta Indonesia. Kemudian, topiknya adalah Batikku Intimitasku. Beliau mengambil 3 dimensi. Yang pertama ada gotong royong, kemudian yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada kreatif. Kemudian untuk dimensi gotong royong sendiri, mengambil elemen kolaborasi, dan juga elemennya kerjasama. Akhir fasenya yang dipaut adalah, oke, oke Bunda, terima kasih Bunda. Di sini Bunda mengatakan dimensinya sudah oke Bunda ya. Besok tinggal diimplementasikan di lembaganya ketika mau bikin P5. Dan untuk teman-teman, untuk pengambilan sub elemen dan sub elemen, itu teman-teman nggak harus satu ya teman-teman ya. Misalkan memang yang kepake itu banyak, silahkan diambil teman-teman. Yang penting sesuai dengan tujuan proyeknya. Contoh kayak punya Mas apa ya, ini kan nggak cuma satu, tapi ada beberapa, itu juga boleh. Oke, teman-teman yang lain ditunggu segera menyusul ya, untuk berbagi juga. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, kita sambil buka kiriman tugas asesmen yang tadi belum kita bahas ya. Wah, keren banget. Ternyata sudah banyak yang kirim di grup. Dari Bunda Anik ya. Kita baca dari Bunda Anik. Terus ini dari Bunda. Oh, dua. Di Bunda Luka.
2, 3, tambah satu lagi dari Bunda Lisa. Oke teman-teman, kita bahas kiriman dari bunda-bunda semua. Di sini ada temanya Aku Cinta Indonesia. Topiknya adalah makanan tradisional. Dimensi yang diambil di sini ada dimensi gotong royong dan juga kreatif. Oke. Elemen yang diambil dari gotong royong adalah kolaborasi. Kemudian subelemennya ada kerjasama. Akhir fase pautnya terbiasa kerjasama. Kemudian ngambil juga subelemen ketergantungan. Oke. Kreatif. Oke. Bunda kalau di file tadi memang kosong Bunda ya. Memang itu tidak ada gitu. Terima kasih buat Bunda, sudah oke ya. Besok tinggal diimplementasikan. Kemudian kita buka lagi kiriman dari beliau mengambil tema Aku Sayang Bumi. Topiknya menanam tanaman obat keluarga. Dimensinya mengambil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong. Jadi ngambil dua dimensi, elemen yang diambil juga satu-satu, elemen satu-satu, akhir fase pautnya oke. Tidak ada koreksi Bunda ya, sudah oke ya. It's... Selanjutnya kita buka lagi. Nah, temanya adalah kita semua bersaudara, bermain peran stop bullying. Oke. Jadi ini kemarin Bunda ya, saya ingat ya yang stop bullying. Dimensi yang diambil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian gotong royong. Elemen yang diambil akhlak kepada manusia, di mana subelemennya ada mengutamakan persamaan dengan orang lain, menghargai perbedaan, berempati. Oke Bunda, ini pengambilan elemen dan subelemen ini udah tepat sekali Bunda ya dengan topik yang diambil ya, tentang sosial emosional ya. Kemudian gotong royongnya ada kepedulian, tanggap terhadap lingkungan, universasi sosial. Oke Bunda, terima kasih ini sudah oke banget Bunda ya. Besok tinggal dipraktekkan Bunda ya. Kan sudah nyicil-nyicil nih Bunda buat bikin modulnya ya. Oke, satu lagi. Temanya Aku Cinta Indonesia. Topiknya batik budaya bangsaku. Batik budaya bangsaku. Batik itu termasuk budaya teman-teman ya, bukan identitas teman-teman. Atau mungkin teman bisa mengasih saran ya. Ya memang batik budaya teman-teman ya, teman. Kalau untuk barang mungkin lebih ke identitas. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau memang teman-teman ngambilnya judulnya topik, batik budaya juga boleh. Oke. Kemudian dimensi yang diambil adalah berkebinekaan global. Oke. Berkebing Berkebinekaan global. Oke. Tipu sedikit bunda ya, nggak apa-apa. Kemudian bergotong royong. Kemudian elemen yang diambil mengenal dan mengerti budaya. Oke. Kemudian ada kolaborasi. Yang diambil kerjasama, terbiasa baca. Oke, Bunda. Terima kasih juga buat Bunda. Ini sudah oke juga. Ada yang mengirim lagi dari Bunda Sari. Dari Bunda Sari ya. Beliau membuat tema kreativitas dan imajinasiku. Topiknya, musiknya berkreasi souvenir limbah. Dari Bunda Okta Sari Devi. Bunda Okta Sari Dewi. Oke, Bunda Okta. Dari TK Tarbiyatul Banin 2 Salatiga. Dimensi yang diambil ada dua, mandiri dan kreatif. Kemudian untuk elemen yang diambil itu ada pemahaman diri dan situasi, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Subelemennya ada mengembangkan refleksi diri, akhir fase pautnya menceritakan pengalaman. Oke Bunda, terima kasih Bunda Okta ya, sudah oke juga. Besok tinggal diimplementasikan. Yuk teman-teman yang lain ditunggu. Sambil menunggu teman-teman yang lain mengirim, Mas Rafa jelaskan juga untuk asesmen P5 bagaimana Pak ya. Teman-teman sambil yang masih mengerjakan, Mas Rafa sambil sambung ya. Teman-teman,
ketika membuat asesmen P5 itu sama dengan membuat asesmen sehari-hari pada kegiatan intrakurikuler. Cuman bedanya, kalau kemarin di intrakurikuler, teman-teman kan mengambil indikatornya, itu kan membuat sendiri dari tujuan pembelajaran, kan seperti itu. Kalau untuk P5, teman-teman ambil indikator ketercapaiannya dari mana? Ambilnya, teman-teman, dari akhir fase PAUD. Ya, ini ya, akhir fase PAUD. Gitu teman-temannya. Jadi akhir fase PAUD ini sebagai indikator. Sebagai indikator juga untuk membuat assessment. Sebagai indikator untuk memantau seberapa tercapai anak kegiatan proyeknya. Gitu. Jadi ketika teman-teman mengambil akhir fase PAUD ini, ya memilih akhir fase PAUD ini, itu otomatis sebagai assessment. Tinggal teman-teman copy di sini. Ya, jadilah penilaian checklist. Ini contoh aja teman-teman namanya ya. Tinggal teman-teman checklist nanti. Contohnya, terbiasa bekerja bersama. Kira-kira anak bisa nggak sih bekerja sama pada proyek itu gitu kan? Misalkan bisa, berarti teman-teman tinggal ini di sini diisi centang gitu ya teman-teman ya. Oh, misalkan si C belum bisa bekerja sama, dia masih itu ya, nggak mau berbagi alat misalkan ya. Berarti dia masih silang. Gitu aja teman. Itu cara membuat asesmennya. Gitu. Baik teman-teman mau bikin hasil karya, mau bikin anekdot, mau bikin rubrik, sama teman-teman ya, indikatornya pakai akhir fase PAUD. Ya, itu adalah cara membuat assessment di kegiatan T5. Gitu. Jadi misalkan teman-teman kemarin sudah ada yang memang sempat membuat modul proyek gitu kan, masih ada tujuan pembelajaran, ada tujuan kegiatan, itu tidak perlu ya teman-teman, karena ketika kegiatan proyek kita standarnya atau indikatornya bukan lagi tujuan pembelajaran, melainkan dimensi profil pelajar Pancasila atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Gitu teman-teman. Apakah ada yang sudah mengirim lagi? Coba Mas Sofa cek ya. Belum ada yang mengirim lagi. Mas Sofa tunggu. Oke, ada yang mengirim lagi nih teman-teman. Beliau mengambil tema Aku Cinta Indonesia. Topiknya Wingko. Duh, jadi pengen makan Wingko ini saya. Udah lama gak makan Wingko. Enak banget ya kayaknya ya. Apalagi yang baru baru itu kan, baru matang gitu, masih anget gitu tuh, empuk gitu kan. Malah jadi pengen makan. Oke, kita fokus. Dimensi yang diambil adalah kreatif dan juga mandiri. Kreatif yang diambil elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Akhir fase PAUD-nya, oke, sesuai. Regulasi diri.
Subelemennya mengembangkan pengendalian diri dan disiplin. Akhir fase PAUD-nya mencoba mengerjakan berbagai tugas sederhana. Oke Bunda, sudah oke juga ya Bunda ya. Misalkan Bunda mau ditambah lagi akhir fase PAUD yang diambil atau elemennya, silahkan Bunda ya, besok dikembangkan lagi. Tidak ada yang mengirim lagi teman-teman ini? Sudah? Pak, mau bertanya. Boleh, silahkan Bunda. Kalau untuk RA berarti nambahin P2RA-nya itu bikin kolom baru lagi di bawah ya? Betul Bunda, tambah di bawahnya langsung Bunda. Oh, iya. Sebenarnya tadi RA, cuman bingung, masih belum itu jadinya. Ya sudah itu dulu. Gak apa-apa Bunda, tinggal nambah kolom di bawahnya, terus kasih dalam kurung P2RA gitu Bunda. Oh, iya. Terima kasih. Sama Bunda. Untuk Bunda yang RA, untuk mengambilnya juga sama Bunda ya. Jadi indikator ini itu sama dengan maknanya irkase PAUD ya. Kemudian paling depan ini adalah elemen, kemudian ini subelemen, dan subelemen dan irkase PAUD-nya gitu Bunda ya.
Jadi mau kalau namanya RA, silakan tinggal tambah dimensi P2 RA. Ya, nilai ini adalah elemen, subnilai ini adalah subelemen, indikator PPRA ini adalah akhir fase paut. Sama, cuma beda diksinya saja. Teman-teman,
Karena memang pembahasan kita sudah selesai dan teman-teman sambil mengerjakan, bagi yang sudah selesai mengerjakan, teman-teman bisa langsung untuk mengisi post test teman-teman ya. Post test ini bukan sesuatu yang akan membuat teman-teman bagaimana tidak teman-teman ya. Teman-teman akan tetap dapat sertifikat, kemudian dapat ilmu yang bermanfaat dan lain-lain. Cuman post test ini hanya sekedar buat games aja teman-teman ya. Jadi teman-teman ya sudah uh, teman-teman selesai, silakan teman-teman bisa ngeklik ya linknya sudah bersama kirim tadi. Oke, terima kasih Bunda Clara sudah masuk. Masukkan kode game itu dari mana ya? Kalau Bunda ngeklik link yang saya kirim, Bunda nggak perlu masukkan kode Bunda. Klik link yang di saya kirim tadi saja Bunda. Kita sambil hiburan teman-teman yang main game bareng-bareng ya. Gak apa-apa Bunda Clara. Silahkan join lagi, belum dimulai kok kuisnya. Sudah 13 orang bergabung, 10 lainnya. Teman-teman sambil rebahan, sambil tidur, sambil apapun boleh teman-teman ya. Nah,